Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku delok iki lho. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. Morning. How are you today? I'm fine. I'm good. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Thanks to Allah because we are all in a good conditions and you are all fine, so you can join this meeting today. Well, welcome to meeting 3. In this meeting, we are going to have a virtual meeting with a new topic. Kalau minggu lalu kita discussing about introduction. Now, this week we are going to talk about recount text atau text recount. I'm sure that you have already learned about these types of topic in senior high school. Mungkin waktu SMA sudah pernah mempelajari jenis text recount atau belum? Sudah atau belum? Recount text? Okay. So I assume that saya nggak terlalu perlu menjelaskan lagi saya secara detail, tinggal hanya mengulang sedikit saja. But don't worry, for those who are still mungkin wondering or masih nggak paham di satu atau lain halnya, bisa tanya ya nanti ketika kita diskusi. Well, okay, but before that, before I start my explanation related to recount text, I would like to test you based on the exercises about the pronunciation that you have already practiced for this week. Oh ya, masih banyak ada yang bertanya kalau misalnya sudah lanjut ke level 2 tapi terlanjur belum di video gimana Miss bla 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 bla. Sudah saya jelaskan di grup semuanya.
Intinya aplikasi itu tidak akan bisa mengulang karena itu jenisnya adalah memang, dan kalian intinya kalian nggak bisa lanjut kalau kalian belum menyelesaikan, dan kalian nggak bisa mengulang lagi karena kalau kayak gitu berarti historinya akan hilang. Makanya kalau misalnya terlanjut tapi belum buat video, itu harus you have to remake gitu, membuat akun yang baru dengan penamaan NIM plus ref. Kalau sudah pakai akun baru masih juga kelupaan NIM plus revi, udah kayak gitu masih juga kelupaan buat video NIM plus revis tambah terakhir, pokoknya intinya kalian sampai terakhir itu sampai NIM plus revisi. Itu kalau yang, tapi saya harap nggak usah banyak-banyak, nanti saya pusing mengoreksinya. Udah jelas instructionnya dikerjakan sambil dibuat video gitu. Jadi kalau masih ada aja yang bertanya padahal udah dijelasin di grup, tolong literasinya ditingkatin lagi. Setiap misalnya ngasih pengumuman atau ngasih instruction, please read it carefully gitu ya. Oke. Kita akan cek, saya akan panggil beberapa dari kalian untuk pronouncing those words yang udah kalian pelajari, yang udah kalian practice. I don't know whether some of you still do not submit it yet, but I believe that's almost all of you already practice the unit 1. So I'd like to check your pronunciation. Silahkan nyalakan kamera dan pronounce word yang ada di slide ini ya. Cukup 1 kali aja, tapi pelan-pelan. Mulai dari Isai 1 ya. Isai A1. Rifani, are you here? Ya, Miss. Oke, silahkan di-pronounce semua kata-katanya dari atas sampai bawah. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Good job. Next, Salma. Salma, are you here? Rona? Yes, Miss. Yes. Please pronounce this word from introduce to neighbor. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay, thank you. Next, Elfie. Elfie, are you here? Yes, Miss. Introduction. Okay, please. Student. Mana introduction pelan-pelan? Sorry, Miss. Sorry. Introduction. Pelan-pelan aja. Tuh, introduction lagi. Mana ada introduction? Enggak kok introduction, Miss. Mana ada introduction, itu introduce. Ah, ya Allah, maaf, Miss. Sorry, Miss. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay. Next, Edelweiss. Yes, Miss. Introduce, friend,
student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay, good. Next is IB1. Paki. Paki, are you here? Paki, are you here? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yes, pronounce it. Introduce, friends, student, meet, hobby, name, favorites, people, daughter, neighbor. Pun, Bu. Next, Atia. 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 Ya, Miss, hadir. Please louder, suara kamu kecil sekali. Iya. Udah. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Next, Ulil. Ulil. Dwi Putri. Ya, Miss. Ulil. Ini Ulil atau Dwi Putri? Ulil. Ulil apa Ulin, Miss? Ulil. Ulil Iya. Alfa. Maaf. Oke, silahkan. Ih, hilang. Dwi Putri aja deh, Dwi Putri. Ada nggak? Dwi Putri? Where is Dwi Putri? Okay, absence. Nasihatul? Nasihatul? Yes, Miss. Okay, please pronounce it. Intro, student, meet, hobby, name, favorite, people, doctor, neighbor. Okay, thank you. Isai C1, Agil. Agil. Yeah, Miss. Okay, please. Introduce, friends, students, meet, hobby, name, favorites, people, doctor, neighbor. Okay, thank you. Next, Nabila. Yes, Miss. Okay, please pronounce. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, doctor, neighbor. Okay, thank you. Next, Bima. Dir, Bu. Yes, please. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay, thank you. Next, Andani. Dia mengundurkan diri, Bu. Okay, next, Arum. Introduce, friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, doctor, neighbor. Okay, thank you. Next is ID1, Farida. Wilianda. Vina.
Yes, ma'am. Okay. Introduce friend, student, meet, help, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay, thank you. Linda? Yes, Miss. Okay, please, Linda. Introduce friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, neighbor. Okay, thank you. The last one, Raihan. Raihan? Saya, Bu. Okay, please, pelan-pelan. Introduce friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, doctor, neighbor. Okay, thank you. Thank you all. Introduce friend, student, meet, hobby, name, favorite, people, daughter, and neighbor. Okay, I would like to admit your friends first. Hmm. Mana nih kalau nggak keluar ya yang request masuk? Coba pada suruh masuk lagi. Di mana ya lihatnya ya? Request. Oh, kuota. Masa Mungkin sih? udah penuh nih, sudah 100 orang. Emang ada kuotanya ya? Ya, Miss, Google Meet hanya bisa 100 orang. Oh gitu. Perasaan katanya unlimited. Yang dari kampus. Wah, nggak bisa gini dong. Pakai Zoom aja, Miss. Pakai Zoom, Miss. Zoom berapa? Ya lo yang itu juga cuma 100. Iya, Saya nggak Miss. punya akun Kalau yang yang banyak. premium bisa lebih, Miss. Kalau yang premium. Ya nanti deh saya beli yang premium dulu. Kuota Ada yang nipis. ada yang Kuota punya nipis. nggak sekarang? Pertama nggak bisa, Miss. Ya udah deh nanti. Pertalit aja. Yang berikutnya nanti kita upload di YouTube aja kalau yang mau nyimak materinya. Well, ya udah berarti bersyukurlah 100 orang yang masuk pertama ini. Oke, so kita akan lanjutin dengan materi kita hari ini. Let's start our discussion about recount. Okay, so recount. Saya ingin kalian mengingat-ingat kembali pelajaran SMA kalian. So, what is recount? Recount is a text which aims to retell the past experience. Jadi sebuah teks yang isinya itu menjelaskan tentang pengalaman yang terjadi di masa lampau. So everything which happened in the past. If we talk about past time, it is not something which happened like last year, last 2 years, or in the last decade gitu. Tapi bahkan hal yang, nah itu bunyi. Wait. Tapi bahkan hal yang atau ada yang left sehingga bisa ada yang masuk. Itu bunyi apa sih? Oh, chat. Oh, ini admit. Wait, bisa nggak nambah satu-satu nggak?
Tar ya. Tuh bisa kok, masa nggak bisa sih? Coba deh. Mental ya? Nggak nambah, padahal saya udah tiga orang. Sudahlah. Ignore it. Oke. Oke. Jadi bahkan hal-hal yang baru terjadi beberapa detik yang lalu gitu, hal yang terjadi baru tadi pagi, 5 menit yang lalu, itu juga also called as a past experience gitu. Jadi intinya kita harus bisa bedakan what presents, what past, and what future. Intinya ketika we are in this second, we are in this time, so the 5 seconds ago is also past experience gitu. Jadi bahkan 5 detik yang lalu gitu yang terjadi itu sudah termasuk masa lampau gitu, sesuatu yang udah kita lewati gitu. So jadi ketika nanti I ask you to talk about your past experience, saya ingin kalian misalnya menceritakan tentang your past experience, jangan kayak susah-susah, aduh apa ya gitu, nginget yang lama-lama gitu. Jangan patokannya past experience itu harus terjadi di bulan lalu, tahun lalu gitu. Bahkan yang happen yesterday juga termasuk past experience, pengalaman masa lampau. Nah, next it's about the types of recount. Jadi ada macam-macam text recount, teks pengalaman masa lampau. There are personal recount, factual recount, and also imaginative recount. Kalau personal recount, of course, because the names is personal, itu artinya related to your personal experience, pengalaman pribadi gitu. Jadi teksnya itu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulisnya. Misalnya, the experience when you went to, I don't know, went to Bali or went to London, went to USA, or even went to your friend's house, your grandmother's house, and so on. Intinya based on personal experience, berdasarkan pengalaman pribadi. Ada yang disebut dengan factual recount. Ini bukan tentang personal, but this is about fakta gitu. Fakta atau sejarah. Biasanya sejarah, teks-teks yang mengungkapkan tentang sejarah yang terjadi di masa lampau. Misalnya kayak teks about history of our Independent Declaration, misalnya kejadian tentang kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa misalnya perang Padri, perang apapun itu yang terjadi di masa lampau. Factual, fakta, it's happened, but it's not about your story, but history, lebih ke sejarah orang lain, lebih ke sejarah kejadian yang terjadi di tempat lain, di suatu tempat gitu. Itu factual recount. And the last one is imaginative recount. Teks ini bersifat imaginative, hayalan, hayal-hayal gitu. Teks yang tentang masa lampau, tapi yang itu tuh sebenarnya nggak pernah terjadi. It's imaginative. Contohnya yang ada di novel, misalnya novelnya itu plotnya itu mundur misalnya. It's telling about some events in the past. It is imaginative gitu. Misalnya kayak ngomongin sinetron Ikatan Cinta gitu, ngomongin ceritanya dulu kayak gimana di masa lalu. Nah, itu imaginatif. Ngomongin masa lampau tapi yang bersifat imaginatif, bukan fakta, bukan personal experience gitu ya. Jadi kalian harus bisa bedain tuh gitu ketika baca teks, oh ini factual recount nih, ini menceritakan tentang sequence in the past, but it is related to history, sejarah. Oh ini kalau ada yang udah bilang last week atau last month, saya pergi ke ini, saya melihat ini, kemudian saya mengunjungi ini. Nah itu udah personal recount namanya. Oke?
Nah, ini examples of recounts, bisa kayak first school experience, pengalaman pertama pergi ke sekolah, pengalaman pertama pergi ke kampus. Mungkin kalian belum bisa telling about your experience visiting your campus at the first time because this pandemic situations. But maybe but experience bukan tentang physical aja ya gitu, ketika kamu mengunjungi maksudnya secara fisik, bisa juga ya memang pengalamannya gimana sih waktu daftar di UIN pertama kali gimana, terus keterima gimana, abis itu ngapain, kayak gitu-gitu. Abis itu kamu mengikuti PBAK gitu, akhirnya terus kamu ke bagian jadwal kuliah dan sebagainya. Atau your first experience learning English misalnya dengan saya gitu, gimana sih pengalamannya gitu, diceritain. Pertemuan pertama sama Miss Sari kami disuruh begini, pertemuan kedua begini, pertemuan ketiga kayak gitu-gitu. Ada yang tentang pengalaman liburan, pengalaman terindah dalam hidupmu. I don't know, what is your happiest moments in your life? Apa itu kan orang beda-beda ya, kadar kebahagiaan orang-orang itu kan beda. Atau even worst moment in life, momen terburuk gitu, terburuk dalam hidup gitu, apa itu juga bisa kalian jadikan bahan tulisan juga. Contoh dari tulisan recount, pengalaman paling buruk menurut kalian itu pengalaman ketika kalian ngapain. Oke. Nah, so saya mau bahas tentang generic structure-nya. Urutan dari tulisan recount itu seperti apa. Yang pertama partnya itu ada orientation. Paragraf pertama itu pasti paragraf orientation namanya, orientasi. Makanya ada yang namanya sebut orientasi, sesuatu yang ada di awal. Nah, orientation itu pengenalan. Biasanya terdiri dari elemen what, apa sih yang terjadi. Last week, I visited my grandmother, misalnya. Itu what-nya. When, nah, when-nya apa? Last week kan. Terus who, siapa? Who are the participants of that event? So, misalnya last week, my family and saya dan keluarga saya gitu mengunjungi nenek gitu kan. Who udah dijawab, where di mana. So last week my family and I visited my grandmother in Magelang, for example. Nah, jadi paragraf pertama harus menjawab atau merangkum all those components. What, when, who, and where. Gitu. Baru boleh lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu we go to events. Events itu main kejadiannya, main sequences-nya. Cerita intinya itu gimana? Oh ya, oke. Kayak kamu cerita aja, aku minggu lalu ke rumah oma loh. Oh, ke rumah oma. Ya, terus ngapain? Oh iya, aku baru datang itu gini. Terus besokannya aku kesini, besokannya ke pemandian air panas. Habis itu hari terakhir aku ke ini gitu. Kayak gitu. So the sequences, the events, peristiwa-peristiwa, the main event yang jadi core-nya, yang jadi inti dari your visit ke grandma itu apa? Itu yang diceritakan dalam paragraf events. Jadi kalau tadi di paragraf pertama, last week my family and I went to my grandmother house in Magelang, for example. Bla 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 gitu. Kami naik mobil, perjalanan ditempuh 2 jam. Nah, itu paragraf pertama, itu masih introduction. Baru terus you can move to paragraph 2 to paragraph event. Nah, paragraph event first. Nah, kamu bisa kayak gitu. First, pertama yang kami lakukan di rumah nenek apa misalnya? Berkumpul atau having dinner together, makan malam sama-sama.
After that, bla bla bla. Kemudian, finally, diceritain semuanya, tapi bersequence, berurutan. Nah, ciri recount itu harus berurutan supaya nggak pusing pembacanya. And the last paragraph, we have reorientation paragraph. This is the last paragraph or the closing paragraph. Ini paragraf penutup. Biasanya isinya kalau nggak resume or recap itu kesimpulan dari all your experiences atau enggak komen gitu, komen, harapan gitu, atau your feeling about your experiences. Terakhir itu biasanya we are so happy, kami sangat senang. We are so happy visiting our grandmother. Kami sangat bahagia mengunjungi nenek. Saya harap atau kami berharap, we hope that we can visit our grandmother every years gitu. Misalnya setiap tahun, bisa berkunjung setiap tahun, atau bisa menikmati this moments every year kayak gitu misalnya. So or there is some misalnya kalau misalnya bentuknya kesimpulan. So misalnya that's all my experience visiting my grandmother in Magelang. Jadi itulah cerita saya mengunjungi nenek di Magelang. Pertama kami pergi ke ini, kedua kami dan kami ketiga. Ya, deh intinya disimpulkan kembali what you have told, apa yang udah kalian ceritakan di paragraf pertama dan paragraf kedua gitu. Paragraf penutup itu bisa kesimpulan atau juga komen terhadap pengalaman kalian atau harapan, bisa kayak gitu. Nah, next itu characteristics of recount text. Jadi yang pertama, karena recount text itu adalah past experience, it's already happened, it happens in the past, terjadi di masa lampau, so the grammar, the tense that you have to use is past tense. Jadi tenses yang dipakai tentunya past tense. Ya, past tense itu cirinya apa? Ya, verb 2. Ini contoh-contohnya when, visited, had, arrived. Tahu ya verb 2. Kalau ini when itu kan pergi, verb satunya harusnya go. I go to my grandmother's house. Tapi kalau ini terjadi di masa lampau, I went to my grandmother's house yesterday. Gitu. Visited. Kalau biasanya juga yang belakangnya ciri-ciri verb 2 itu yang belakangnya ada ed-ed-ed-nya. Kalau kalian kan sering ngomong kayak gitu, walaupun nggak semua verb 2 itu ada ed-ed-ed-nya. Contohnya kayak when, eat, makan jadi ate, itu kan nggak ditambahin ed. Dan nanti ketika kalian nulis nih, dapat tugas nulis, you have to be careful about the use of the past tense ini, kata-kata kerja verb 2 gitu. Cirinya lagi nih, nah jadi ya nanti kalau saya ngenilainya nanti tugas yang saya berikan adalah, oh udah pakai verb 2 nggak kata-kata kerjanya nih? Kalau belum, berarti nilainya ada yang kurang. Terus pencirinya lagi nih, penggunaan adverb of time. Adverb of time-nya harus ada kata-kata last month, ada kata-kata yesterday. Last month itu bulan lalu, yesterday kemarin, last year tahun lalu. Harus ada penanda-penanda waktu yang menyatakan bahwa dia itu memang terjadi di masa lampau. Tahun lalu, kemarin, bulan lalu, 2 hari yang lalu, 2 days ago, 3 days ago, a week ago, gitu. Terus harus jelas adverb of place-nya juga. Apakah ini pengalamannya terjadi di kota apa? Di Malang kah? Surabaya kah?
Di rumah nenek, rumah kakek, rumah suami, atau di pantai, di gunung, di laut, di danau. Nah, itu harus juga dijelaskan. Adverb of manner, quickly, kami misalnya berjalan dengan cepat, kami langsung ke rumah nenek, directly, gitu. Intinya ada adverbnya. Yang paling penting sih adverb of time-nya ini ya, penjelas bahwa ini terjadi di masa lampau, terjadinya sudah berlalu. Gitu. Nah, terakhir, pencirinya adalah time connectives. Oke. Kata hubung waktu yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu berbentuk sequence, urutan gitu. After that, setelah itu, atau before that, sebelum itu, atau then, kemudian, next, lalu, kalau nanti tugas minggu ini nih, nulisnya nggak ada kata-kata ini nih, berarti nilainya kurang. Intinya pencirinya ini semua harus ada ketika ada tugas atau ketika ada permintaan untuk menulis text recount, gitu ya. Oke. Ini contoh yang ada di buku. Sebenarnya saya pengen kalian langsung, ayo coba buka bukunya gitu. But some of you maybe nggak punya akses atau nggak lagi bisa buka buku, so I membuat screenshotnya aja. Sekarang saya tanya ini daily judul When I Was Accepted at UIN Wali Songo. Ini paragraf orientationnya. Ini event 1, event 2, event 3. Jadi paragraf event boleh ya lebih dari 1. Tapi kalau paragraf orientation sama reorientation biasanya satu-satu aja. Tapi kalau paragraf event bisa nih kejadian 1 apa nih? Kalian kemana dulu? Event 2 kalian ngapain? Terus event 3 kalian ngapain? Nah sekarang berdasarkan ciri-ciri yang tadi nih, coba ada nggak yang bisa dari mulai past tense, penggunaan kata-kata verb 2, kata kerja bentuk kedua di teks ini. Coba siapa yang bisa menunjuk ada nggak sih ya? Atau kata-kata apa yang kalian temukan di teksnya? Sebutkan nama dan jawabannya. Nama saya Dede. Yes. Dede. Dari kelas D1. Oke. Mana Dek kata-kata yang kamu temukan yang penggunaannya verb 2? Ya, Bu. Yang pertama confused yang di orientation, Bu. Confused. Pakai ed yang di belakang. Next. Terus talk yang di event 1. Yeah, good. Habis itu Next. talk. Oh, good. Told, good. Wanted, good. Ada suggested too. Yeah, suggested. Yes, good. Completed. Yeah. Expected. Expected, yes. Accepted. Yeah. Prepared. Yeah. Advice. Yang di event 3. Advice. Okay, event advise me. Okay, good. Promised yang di orientation. Promised, yeah. Good. Udah. Oke, ada yang ketemu lagi nggak selain kata-kata yang di list sama Dede? Thank you, Dek. Saya Miss. Okay, what's your name? My name is Hilmi.
Yuni? Hilmi. Okay, Hilmi, sorry. From class? B1, Miss. B1, okay. Apa yang Ya, tadi B1. ketinggalan? Maybe join in event 2, Miss. Oke, join ya. Apa yang belum disebutkan? Got- Good job. Mana Got lagi? and orientation. Di I got to paragraf 1. Oke, Orientation. yeah. And major I got to say good. Ada lagi? And maybe excited in event 3. It's not verb 2, Miss. Excited. Oh ya, I'm so happy and excited. Excited itu bukan verb 2. Dia lebih ke adjective aja. Oke? Udah sih, tinggal join sama got itu. Thank you, Dede and Hilmi. Next, I'm gonna ask about the use of verb, adverb time-nya, adverb of time-nya. Siapa yang bisa menemukan? Apa yang digunakan? Adverb of time-nya. Hi, Miss. Terangan waktu. Miss. Okay, what's your name? My name is Lucy, Miss. Lucy. Yeah. What class are you? Satu, Miss. What class? A1. Oh, A1. Okay. What is the adverb time? The orientation ada last year. Okay, last year. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Yeah. Okay, thank you, Lucy. Next, is there any adverb of place? Ada kata keterangan waktu nggak yang dipakai di teks ini? Keterangan tempat, bener ya? Keterangan tempat. Saya, Miss. Ada, Miss. Okay, what's your name? Ahla. Saya, Miss. Ahla, Miss. Ahla. Yeah. What class? D1. Okay, D1. So what is the adverb of place that is used in this text? Uin Wali Songo Semarang. Oke, Uin Wali Songo Semarang ya tempatnya ya. Yeah. Okay. Good. Kalau adverb of manner ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Terus time connectives. Ayo. What's your name? My name is Leolin Hanuruddin. What? Leolin Nuha. Yes. Oh, okay. Ulinuha. What class? A1. Okay. What is the time connectives that you found in this text? I'm sorry. At event 2, after all. Setelah three, semuanya. Okay. Finally. Terus? At first termasuk ya, Miss? Ya, at first. Pertama, saya bicara sama kakak saya nih. Terus setelah itu, setelah administration process had been completed, finally, udah itu the time connectives that is used in the text. Good, everyone. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita bahas penugasan? Is there any questions? Is everything clear? Clear? Clear. Okay, clear. Yes. Okay, so
di LMS kalian bisa buka nanti. I've already put an assignment about recount text, ada writing, sama pronunciation sih satu lagi, pronunciation yang unit 2, silahkan dilanjutkan. And the last one, and the next one is recount text. Membuat recount text tentang momen terindah dalam hidup kalian. Bisa apa aja. It can be anything. Boleh apa saja. Minimal 3 paragraf, terdiri dari paragraf orientation, event, and reorientation, atau 4 paragraf bisa orientation, event 1, event 2, and reorientation, or 5 paragraf, maksimal 5 paragraf deh, seperti yang ada di buku. Orientation, event 1, event 2, event 3, and the last one is reorientations. Gitu. Topicnya about the happiest moment in my life. It can be anything, whether any moment. Saya yakin semua orang pernah punya momen terindah gitu ya, yang kalian tuh benar-benar ngerasa wah so happy gitu. Tell me gitu, what is it gitu. Kayak gitu sih. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Bisa di Word, bisa di PDF, atau bisa kalau nggak ada itu kalian tulis tangan, nggak apa-apa, di foto, di submit di e-learningnya. Ayah, ada yang nanya tadi siapa? Mau tanya nih. Yep. Terus ada minimal katanya nggak? Minimal harus berapa kata? Nggak ada. Nggak ada, yang penting it's original, karena setiap tulisan akan saya cek plagiarismnya di Google. Ingat, yang selalu misalnya bilang salah nggak apa-apa, salah itu nggak dosa, gitu. Yang dosa itu adalah bohong, mencuri karya orang lain, kayak gitu-gitu. Ya, kalau kalian susah pakai bahasa Inggris, langsung tulis di bahasa Indonesia dulu. Boleh, silahkan pakai Google Translate, it's okay. But make sure yang pertama sudah menggunakan past tense, yang kedua ada adverb of time, adverb of place, dan yang ketiga ada time connectives. Itu aja 3 itu udah done, nilainya pasti udah bagus. Gitu. Other questions? Mau tanya, Miss. Yuk. Ditulis strukturnya nggak, Miss? Maksudnya orientation gitu. Ya, kayak gitu, paragraf-paragrafnya. Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Harusnya sih nggak usah ya, karena ini kan udah, kalau yang kayak di buku diisi, itu tuh kan supaya kalian tuh supaya kalian kan lagi belajar materinya gitu. Tapi kalau udah teks jadi atau teks yang kita baca sehari-hari itu kan nggak ada keterangannya, ini orientation, ini events, ini reorientation. Ya kayaknya nggak usah deh, mending nggak usah aja. Okay, next questions. Not have. Udah, so everything is clear. Yes. Yeah. Okay, Yes. so that's all our meeting today. Tugas kalian itu aja, nulis aja, waktunya 1 minggu, deadline-nya 1 September, submission-nya harus paling lambat 8 September. Gitu. Yang nanti masih kan nggak semua kelas sudah lewat jadwal regulernya, tolong ingat melakukan presensi. Misalnya jadwalnya hari Kamis besok atau Jumat besok, silahkan isi presensi di e-learningnya, jangan lupa. Tapi untuk minggu ini ya udah, kita virtual meeting done and submit your writing, gitu aja. So that's all for today. Thank you your participation and your attendance. See you on next 2 weeks. Minggu depan kita via e-learning lagi, 2 minggu lagi baru Google Meet lagi.
So thank you all. Have a nice day. See you next 2 weeks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anytime. Halo. Thank you, Miss. Yeah. You are welcome. Thank you, Miss.